Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Jelang pelaksanaan seleksi P3K 2024, ini kita akan mengupdate dua informasi. Yang pertama terkait rekan-rekan yang nanti mengikuti seleksi P3K 2024 ini akan mendapatkan SK di Juni 2025. Dan bagaimana aturan seragam yang saat ini masih viral, adanya perbedaan. Nah, ini ada kabar baru Bapak Ibu dari Komisi 2 dan informasi ini melegakan. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, dua informasi ini baik sekali Bapak Ibu. Yang pertama kita akan bahas informasi seusai bertemu dengan DPR RI dan Kemenpan RB. Ketua Umum Forum P3K tersenyum lebar ya, honorer pun merasa lega. Kemudian informasi berkaitan dengan SK P3K yang nanti Bapak Ibu ikuti pada tahun 2024 ini akan diserahkan Juni 2025. Nah, dengan adanya SK diserahkan Juni, ini honorer bakal merogoh kocek dalam-dalam. Karena mengapa demikian? Karena di awal Januari 2025 dikatakan tidak ada lagi kontrak honorer bagi Bapak Ibu. Sehingga dalam rangka menantikan SK, maka Bapak Ibu harus makan dulu ya uang tabungan sambil menunggu pencairan dan penyerahan SK P3K. Baik, kita akan baca informasi pertama. Seusai bertemu DPR RI, ini ada informasi yang baik untuk semua P3K. Ketua Forum P3K, Teten Nur Jamil tersenyum lebar seusai bertemu DPR RI dan Kemenpan RB, di mana honorer pun bisa tersenyum lega. Teten mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan anggota Komisi 2, Bapak Mardhani Alisera, dan staf ahli Menpan RB. Apa informasinya Bapak Ibu? Dari hasil pertemuan tersebut ada sejumlah informasi penting yang diperoleh terkait nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan honorer. Alhamdulillah hasil pertemuan Persatuan P3K dengan Pak Mardhani serta staf Menpan RB Bu Hesti ini juga membuat kami menjadi lega. Di mana informasinya? Yang pertama, dia menyebutkan bahwa dalam RPP manajemen ASN ini sudah sampai pada uji publik baik dari DPR maupun Kemenpan RB memastikan P3K mendapatkan pensiun. Ini jelas ya, kita juga sudah bahas di video sebelumnya. Kemudian tidak ada pembatasan perjanjian kerja. Nah, ini baik sekali. Yang sebelumnya ada batasan perjanjian kerja, ini dikatakan tidak akan ada lagi batas perjanjian kerja. Kemudian hal lain juga terkait tunjangan dan seragam P3K. Lanjutnya, DPR RI akan mendorong Pemda segera membuat regulasi Pergub, Perbub ataupun Perwali Kota terkait tunjangan daerah serta aturan seragam ASN P3K yang tidak lagi ada dikotomi antara PNS dan P3K sehingga menjadi satu ya seragamnya. Teten mengungkapkan baik DPR maupun Kemenpan RB menyampaikan setelah uji publik ini, RPP manajemen ASN akan masuk tahap harmonisasi yang dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara. Kemudian Pak Mardhani juga berjanji usulan kami agar dibuatkan regulasi mengenai hak-hak dan kewajiban ASN P3K yang sama dengan PNS, seperti aturan pangkat, kemudian golongan dan jabatan ASN, dan lain-lain akan disampaikan dalam rapat Komisi 2 bersama Pak Azwar Anas bebernya. Ini pada rapat mendatang ya. Kemudian ditambahkan berkaitan dengan soal seragam ini Bapak Ibu, fraksi PKS dan Komisi 2 akan menyurati Menpan RB agar Kemenpan RB memberikan surat edaran kepada kepala daerah dalam rangka tidak ada lagi dikotomi seragam ya bagi rekan-rekan P3K. Terkait masa kontrak, ujar Teten, Kemenpan RB juga menegaskan tidak ada lagi pemutusan perjanjian kerja. Selama masih bekerja dengan baik dan disiplin, maka bila ada pemutusan kerja tanpa alasan, maka dapat dilaporkan. Bagaimana dengan nasib honorer? Nah, di sini informasi untuk honorer bahwa Kemenpan RB menyatakan telah menyiapkan regulasi untuk tenaga administrasi dari honorer K2 dan honorer lainnya pada pengadaan P3K 2024 ini, di mana Kemenpan RB sudah menyiapkan regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur. Yang pertama untuk operator sekolah umum operasional, ini bagi lulusan SD dan SMP, kemudian juga ada pengadaan tenaga usaha untuk perkantoran dan non-sekolah ya. Kemudian pengelolaan pelayanan operasional, ini untuk rekan-rekan lulusan D3. Kemudian penata pelayanan operasional, ini untuk S1 sederajat. Ini sebagaimana yang diatur dalam Permen PNRB 11 2024 juga ya. Namun karena regulasi ini baru, maka belum ada rumusan regulasi terkait formasinya. Sedangkan untuk informasi P1 ini nanti tetap tidak akan tes lagi dan akan mendapatkan prioritas pada seleksi P3K 2024. Mengenai seragam ASN P3K yang merujuk pada Permendagri yang lama,
Kemenpan RB maupun Pak Mardhani menegaskan dikembalikan pada aturan daerah masing-masing dan internal lembaga, sehingga nanti Permendagri ini tidak lagi berlaku ya. Dalam pertemuan dengan staf ahli Menpan RB, Teten juga sempat menyatakan penyesuaian ijazah bagi SMP 3K. Jawabannya adalah bisa dilakukan melalui uji kompetensi bagi S1 ke S2. Nah ini ya, untuk kenaikan golongan ya, bagi tenaga teknis kesehatan D2 D3 bisa sertakan S1-nya di saat perpanjangan SK P3K yang durasinya minimal 1 sampai 5 tahun. Nah ini informasi pertama berkaitan dengan kabar baik bagi honorer dan P3K. Kemudian juga Bapak Ibu, bagi rekan-rekan nanti yang akan mengikuti seleksi P3K 2024, SK-nya ini kan diprediksi akan diserahkan di Juni 2025 sebagai bentuk proses yang cukup panjang ya, dengan pengangkatan ASN P3K di 2024 ini. Nah ini bakal merogoh kocek yang panjang. Kenapa? Karena informasinya begini ya, pengurus pusat guru passing grade Vulkan Gavin menyampaikan bahwa itu setelah bertemu dengan pejabat Kemendikbudristek dan Kemenpan RB, di mana rencana pemberian SK itu baru akan diberikan pada Juni 2025. Nah ini tentu saja akan membuat honorer merasa terkejut terlalu lama. Mereka sudah membayangkan nasibnya bila baru diangkat pada pertengahan 2024. Kalau SK-nya 2024 diserahkan Juni, bagaimana nasib teman-teman? Karena Januari 2025 itu tidak ada lagi status honorer, sehingga otomatis gaji di stop, kata Korda Perkumpulan Honorer Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Godson K. David kepada JPNN. Nah ini Bapak Ibu, informasi berkaitan dengan honorer yang baru akan diangkat nanti. Menurut dia, jika benar Juni 2025 baru diangkat, maka berarti ada masa tunggu sekitar 5 bulan sejak Januari. Dia mengatakan bisa dibayangkan ada ribuan honorer di Kalimantan Tengah dan tentunya di seluruh Indonesia ya. Ini tidak berpenghasilan mulai dari Januari 2025. Oleh karena itu dia katakan honorer wilayah Kalimantan Tengah mau tidak mau harus mempersiapkan diri dengan menabung, sebab ada kemungkinan Januari sampai Juli honor mereka bakal dihentikan. Nah ini informasi yang kurang menyenangkan ya. Semoga saja proses seleksi P3K 2024 ini nanti ya penyerahan SK-nya tidak sampai dengan Juni 2025. Demikian informasi update kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.